Pertama, Otsus itu lahir akibat dari ada 100 orang ke istana minta merdeka. Ketakutan itu menyebabkan Rias Rasid keluarkan Undang-Undang 45 untuk memecah belah provinsi. Irian Jaya menjadi 3. Ya kan? Nah. Banyak orang. Ya. Karena belum ada penelitian lengkap, terus membuat ini. Itu sedikit historisnya. Yang kedua, semua orang di Republik selalu underestimate orang Papua. Ada stigma politik yang dianggap separatis, GPK, OPM, anti-republik. Ada stigma sosial yang dianggap orang Papua itu bodoh tertinggal. Tidak tahu bahwa sekarang yang demonstrasi di mana-mana itu mereka rata-rata master. Mereka pakai otak. Itu orang sering underestimate. Karena itu stigma dua ini, separatis dan uncivilized, itu stop. Kalau tidak akan menjadi duri dalam daging, karena ini persoalan harga diri, bukan persoalan makan dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Otsus itu bukan pemberian pemerintah pusat, bukan belas kasihan dari Jakarta. Itu perjuangan putra. Waktu situasi pada tahun 2000 itu ada 4 kelompok di Papua. Kelompok radikal, kelompok moderat, kelompok oportunis, dan kelompok netral. Yang berpikir maju itu, yang moderat ini dipanggil oleh Gus Dur. Karena Departemen Dalam Negeri gagal menyusun otonomi khusus. Kemudian Provinsi Papua menyusun otonomi khusus, tidak jadi. Gus Dur manggil dan dia katakan begini, kamu membuat otonomi khusus menurut kamu punya keinginan, hasrat dan kebutuhan, tetapi jangan minta merdeka. Disitulah kita susun. Jadi Otsus itu adalah tawar-menawar tentang merdeka atau tidak. Ya. Nah, itu. Nah, makanya di dalam Otsus itu ada 4 pilar yang selama ini tidak dilaksanakan. Pertama, affirmation. Pemihakan kepada orang Papua bahwa dia warga negara Indonesia, diperlakukan wajar, dan dia mempunyai keistimewaan khusus. Yang kedua, harus protection, hak-hak orang Papua, tanah dan lain sebagainya. Dulu kita berikan untuk transmigrasi, cuma-cuma. Kita berikan itu. Sekarang hak-hak mereka itu diminta untuk diproteksi, dilindungi dalam undang-undang ini. Dan yang ketiga, partisipasi. Bapak tahu, 48 tahun kita dalam Republik ini Rias ada ini. Dia minta supaya ada orang Papua duduk dalam jabatan-jabatan. Tidak ada, ya. You know? Saya sendiri satu-satunya, eselon 1, setelah itu tidak ada. Yang lain itu jabatan politik, eksekutif, tidak ada. Itu supaya dia berperan dalam Republik, dia ikut mengatur, kecuali jabatan politik. Dan yang ketiga, keempat itu empowering, memampukan mereka. Saya pengalaman jadi wali kota ya. Dulu kepala dinas PU itu dari atas sampai di bawah dari sukunya sendiri. Saya tidak usah sebut sukunya. Saya bilang orang Papua begitu bodoh sampai galegot pun tidak bisa. Kasih mereka, kalau tidak saya stop itu punya izin di sini. Kita bikin. Nah, yang terakhir ini negara kesatuan. Pendekatan struktural itu penting. Ini juga profesornya mana? Bahwa negara kesatuan, oleh karena itu jangan dipikir dan diolah oleh Departemen Dalam Negeri seperti ini negara federasi dan otonom. Oleh karena itu tadi Bapak Gubernur juga mengeluh bahwa kok saya gubernur tidak bisa perintah bupati, bupati tidak bisa perintah camat. Dulu saya pernah jadi camat tahun 74. Yang namanya Amir Mahmud, batuk saja kita tidak sikap sempurna. Iya betul. Iya enggak? Iya, no. Jadi harus balik. Iya. Jadi harus balik negara kesatuan. Ini kan negara kesatuan, oleh karena itu presiden perintah gubernur, gubernur perintah bupati, bupati perintah camat. Ini sama sekali nggak ada. Jadi masing-masing jalan sendiri. Jalan